opportunity cost atau trade off kayak gitu. Oke, halo semuanya. Kenalin nama gue Alula dan gue akan memberikan kalian penjelasan dan kunci jawaban untuk UTS P1 Gasal 2023 sampai 2024. Kita mulai dari PG pertama ya. Prinsip dasar ekonomi manakah yang digambarkan oleh kurva batas kemungkinan produksi yaitu Production Possibility Frontier? Jawabannya tuh C. Jika seluruh sumber daya perekonomian digunakan, penambahan produksi suatu barang hanya dapat dilakukan dengan pengurangan produksi barang lain. Nah, jadi itu kita mau ngelihat konsep dari opportunity cost atau trade off kan ya. Dan karena itu kita bisa nge-compare dua barang yaitu misalnya ini foods sama drinks. Nah, kita tuh ngelihat di perspektifnya produser gitu. Kan ini di production possibility frontier-nya gue gambar ada poin A, poin B, dan poin C. Nah, apa yang mereka melambangkan? Misalnya nih di poin B itu mereka ngomong bahwa ya produser decided untuk memproduksi dua barang gitu di tengah-tengah food dan drinks. Dimana kalau misalnya di A ini mereka cuma misalnya memilih untuk produksi food, terus di C ini cuma memilih untuk produksi drinks gitu. Makanya konsep dari sacrifice produksi gitu ada satu penambahan, ada pengurangan. Nah, itu makanya jawabannya tuh C dan itu ngomongin tentang production possibility frontier yang memberikan konsep opportunity cost atau trade off kayak gitu. Sekarang yang nomor 2. Jadi kamu mau nonton konser Blackpink dan kamu rela membayar tiket seharga 4 juta. Tapi kamu memperoleh tiketnya itu seharga 3 juta. Terus kamu ditawarin untuk nonton konser Coldplay secara gratis. Terus ditanya berapa nilai manfaat konser Coldplay terkecil yang membuat Anda memilih menonton Coldplay daripada Blackpink. Jadi kalau ini kalian harus memang baca soalnya. Jawabannya tuh C, 3 juta. Karena nilai terkecilnya untuk kamu memilih untuk nonton Coldplay daripada Blackpink tuh ya kamu nggak harus bayar 3 juta gitu. Karena kan harga memperoleh tiketnya itu kan 3 juta ya. Kalau kamu nonton Coldplay tuh kamu gratis. Jadi sebenarnya itu hal yang kamu untung gitu, maksudnya manfaatnya tuh di situ gara-gara kamu nggak harus bayar 3 juta gitu. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Kenaikan harga faktor produksi bagi perusahaan di suatu pasar akan mengakibatkan, jawabannya tuh D, peningkatan harga keseimbangan dan penurunan kuantitas keseimbangan. Kenapa? Gara-gara kan kita tahu factors of production tuh ada 4. Misalnya salah satu dari mereka variabelnya yaitu labor, ada kenaikan di harga gitu. Misalnya harga satu employee itu naik. Karena itu kan berarti produser hanya bisa hire employee lebih dikit gitu ya, karena harga satu employee aja tuh udah mahal banget. Makanya mereka akan hire dikit. Karena orangnya atau employee-nya lebih dikit, berarti kan kapabilitas untuk produksinya menurun kan ya, makanya quantity supply-nya tuh menurun gitu. Dan karena produser biar mereka itu nggak rugi, mending mereka naikin harga satu output atau barang per unit biar mereka iya, intinya tuh nggak rugi gitu, karena kan quantity supply-nya tuh udah dikit gitu ya. Ya gue cuma ngejualnya bisanya dikit. Biar gue nggak rugi berarti gue naikin harga per unitnya gitu. Makanya jawabannya tuh D. Kalau yang 4, manakah dari 4 diagram di atas yang mewakili pasar mobil yang mengadopsi penerapan teknologi pada jalur perakitan? Jadi kalau kita ngomongin tentang teknologi, itu kita ngomongin tentang input kan. Makanya jawabannya tuh diagram C, karena dengan adanya penerapan teknologi berarti harusnya factors of production lebih produktif dan karena lebih produktif jadi supply-nya bisa menambah gitu. Maka dari itu jawabannya C. Oke, sekarang kita ke nomor 5. Misalkan pembeli komputer dan printer menganggap kedua barang itu komplement. Apakah yang akan terjadi jika harga komputer naik gitu? Nah, jadi kalau kita ngomongin tentang complementary goods atau substitution goods, kita tuh harus retrace back ke law of demand, di mana jika price naik, berarti quantity demand tuh akan menurun gitu kan ya. Tapi karena kita sekarang nge-compare dua barang, yaitu komputer dan printer, ini yang akan terjadi. Misalnya nih ada complementary goods gitu kan, di mana barang itu seperti kayak sereal dan susu gitu, atau misalnya HP dan charger, di mana mereka
dianggap sebagai 2 barang yang mengkomplement satu sama lain gitu intinya. Misalnya nih, harga komputer itu akan naik, apa yang akan terjadi, berarti kan ngikutin law of demand, quantity demand-nya of komputer itu juga bakal nurun kan ya ngikutin ini. Karena ini komplement jadi setara gitu. Maka dari itu quantity demand of printer juga akan menurun gitu. Kalau misalnya nih, the price of komputer itu nurun, apa yang akan terjadi? Berarti kan quantity demand-nya itu malah inverse gitu kan ya, quantity demand-nya komputer tuh malah naik gitu. Maka dari itu, karena ini komplement berarti harus equal atau equivalent relationship-nya yaitu juga, naik gitu kan ya. Makanya kalau dari complementary goods, overall kita ngelihat dari ini ya yang, item ya, yang tulisan hitam, berarti relationship ini kan ada yang ke atas ini naik, ada yang ke bawah, berarti relationship-nya negatif dong ya. Terus yang ini juga, eee, ke bawah dan ke atas berarti relationship mereka tuh negatif gitu, kalau di complementary goods. Nah sekarang kita misalnya ngomongin tentang, substitution goods atau barang substitusi. Misalnya bisa kita ambil contohnya kentang dan nasi atau mobil dan motor gitu, di mana mereka, barang yang tidak digunakan secara bersamaan kan, malah mereka berlawanan atau bersinggungan gitu. Jadi misalnya contohnya nih, the price of computer itu naik, according to the law of demand berarti kan the quantity of demand di komputer itu bakal menurun kan ya. Nah, tapi karena ini substitusi, mereka berlawanan, jadi mereka tuh tidak ekuivalen gitu. Maka dari itu, quantity demand of printer malah naik gitu. Kalau misalnya nih, the price of computer itu nurun, berarti the quantity demand of computer tuh akan naik dan karena itu mereka nggak equivalent, berarti quantity demand of printer itu bakal menurun. Sekarang kita ngelihat relationship-nya dari sini. Yang hitam ini kan, price of komputernya naik, quantity demand of printernya naik gitu, berarti mereka positif kan relationship-nya. Dan di sini jika the price of computer nurun, berarti the quantity demand of printer tuh juga menurun, berarti mereka relationship-nya positif gitu. Nah, maka dari itu jawabannya dari 5 itu D, kenaikan harga keseimbangan printer dan penurunan kuantitas di keseimbangan printer. Ini kan mereka komplement ya, berarti yang ini, gitu. Oke, sekarang yang keenam. Jadi ini menggunakan midpoint, method ya. Diketahui, harga permintaan barang sebesar 0,78 dan, penurunan jumlah barang yang diminta sebesar 4,68%. Jadi kalian bisa langsung lihat ke PG-nya, terus kalian, coba di 6% midpoint, change in price itu applicable nggak ya untuk PG yang mana gitu. Nanti kamu coba satu-satu. Terus kalau yang ini itu jawabannya A, di mana kenaikan harga barang dari $48 menjadi $50,97 gitu. Oke, untuk nomor 7 ketika kurva penawaran relatively datar. Oke, untuk nomor 7 ketika kurva penawaran relatif datar, maka jawabannya itu C, kurva penawaran relatif elastis. Jadi kita bisa lihat dari bentuk grafiknya di sini, kalau kalian ngelihat relatif elastik sama relatively inelastik, bedanya tuh relatively elastik lebih datar kan ya. Mungkin contohnya yang lebih datar beneran, lebih datar tuh kan, perfectly elastic di mana kejadian itu ekstrim. Nah, mengapa itu datar? Karena, istilahnya konsumen itu hanya ingin membeli suatu barang jika ada di price level P gitu di sini. Misalnya, di price level P itu 5.000 berarti mereka cuma hanya ingin konsumsi barang seharga 5.000. Kalau misalnya hal itu tidak terpenuhi, ya berarti mereka akan konsumsi nol gitu. Maka dari itu, ada penggantian di harga, sifatnya relatif elastik yaitu lebih datar kayak gitu. Untuk yang nomor 8, jadi, intinya dari cerita ini, kamu, punya teman kos dan kalian itu berdua mempunyai, kenaikan di income gitu. Tapi kamu lebih memilih untuk konsumsi,
ramen lebih banyak, tapi teman kos kamu konsumsi ramen lebih dikit. Berarti kita bisa lihat dari relationship-nya bahwa relationship income dan quantity demand kamu tuh positif kan ya. Tapi kalau temen kamu itu relationship-nya negatif, maka dari itu jawabannya tuh B, positif dan negatif gitu. Oke, sekarang kita ke nomor 9. Perhatikan diagram di atas, misalkan Putri memiliki pendapatan sebesar $20, harga Skittles itu adalah $2 dan harga M&M itu adalah $4 gitu. Nah, jadi kita harus ngitung. Misalnya nih, apa yang akan terjadi atau nominalnya tuh berapa jika Putri spendingnya itu semuanya untuk Skittles gitu. Maka dari itu kita bagi income-nya dengan harga Skittles dan kita dapat 10 gitu. Terus misalnya jika Putri spendingnya itu semua untuk M&M, berarti harga M&M itu $4, kita bagi aja income dia $20 dibagi $4 yaitu hasilnya 5. Nah, kalian bisa ngelihat dari diagram ini bahwa yang quantity M&M itu berada di 5 kan di sini ya. Terus yang Skittles-nya berada di 10 tuh di sini. Maka kita tuh ngelihat dari budget line dari sini nih. Ya. Nah, karena dari itu yang bersinggungan indifference curve dan budget line itu kan di titik A. Maka dari itu jawabannya A gitu. Oke, sekarang kita ke nomor 10. Pilihan konsumsi optimal seorang konsumen adalah pada saat jawabannya tuh B, slope kurva indiferensi sama dengan slope garis anggaran, yaitu budget line sama dengan indifference curve. Di mana keadaan optimal, misalnya nih, kalian punya budget, terus budget kamu tuh setara dengan kepuasan kamu. Berarti kamu bisa merasakan konsumsi optimal tersebut gitu istilahnya. Terus yang nomor 11, bila pendapatan seorang konsumen meningkat 2 kali lipat dan harga barang juga meningkat sebesar 2 kali lipat, maka consumption bundle yang optimum akan kayak gini. Karena misalnya harusnya kan kalian ada peningkatan di eh, pendapatan. Harusnya kan naik ya. Terus juga dibilang kalau misalnya ada peningkatan di harga barang gitu. Berarti harusnya shift to the left gitu kan. Tapi gara-gara semuanya itu 2 kali lipat kenaikannya, berarti kan kenaikan dan penurunannya tuh sama gitu. Berarti makanya jawabannya tuh 11 tetap gitu. Jadi kayak nggak ada pergeseran atau shift sama sekali. Oke, sekarang kita ke nomor 12. Ali membeli nasi goreng seharga 10.000. Ini gue taruh 10 di sini. Terus es teh manis seharga 2.000. Gue taruh 2.000 di sini. Ia memiliki penghasilan sebesar 100.000 untuk dibelanjakan pada dua barang tersebut. Garis anggaran Ali akan bergeser ke dalam jika. Jadi kalau geser ke dalam kan berarti budget lainnya tuh menurun ya, atau budgetnya tuh menurun. Berarti kita langsung ngelihat ke jawaban yang tersedia di sini gitu. Jadi kalau misalnya A penghasilan meningkat menjadi 150.000, kan berarti garis anggaran atau budgetnya tuh akan meningkat ya. Berarti bergeser ke kanan. Berarti salah A. A itu salah. Kalau misalnya C, harga es teh manis itu turun menjadi 1.000. Karena turun menjadi 1.000 kan berarti budget dia tuh masih lebih banyak gitu ya. Karena bisa membeli barang lain atau bisa membeli es teh lebih banyak dengan adanya penurunan harga es teh gitu. Unitnya pokoknya gue bisa beli lebih banyak gitu, afford lebih banyak. Berarti salah dong ya, karena ini akan menggeserkan kurva budget line ke kanan gitu. Terus yang D, harga nasi goreng, es teh manis, pendapatan sama-sama naik sebesar 50%. Ini aja udah salah gitu, udah gak ada relevansinya. Berarti jawabannya itu B gitu. Karena harga naik di nasi goreng, itu budget line-nya kan akan menurun ya, pasti akan otomatis gini, nasi goreng tuh akan menurun, tapi misalnya es teh manis tuh masih sama gitu. Jadi garis anggaran akan bergeser jika B gitu. Oke, sekarang ke nomor 13. Perhatikan diagram di atas, manakah dari pernyataan berikut yang benar. Kita langsung lihat ke pernyataannya ya. Yang pertama, bundle A berisi lebih banyak muffin daripada bundle C.
Nah, ini tuh salah gara-gara bundle A itu lebih mendekati ke cake dong ya, bukan ke muffin. Kalau misalnya ke muffin itu misalnya berada di bundle E gitu, lebih dekat. Berarti statement dari A ini tuh salah. Sekarang B, bundle C menyediakan utilitas yang sama dengan bundle A. Nah, ini tuh benar. Kenapa? Gara-gara mau di titik manapun, tapi dengan indifference curve atau misalnya kepuasan yang sama, itu pasti utilitasnya sama gitu. Yang membedakan itu mungkin kayak gini, di titik A itu gue lebih konsumsi banyak cake gitu. Tapi kalau misalnya di titik C, gue konsumsi misalnya setara gitu, muffin dan cake. Kalau di E, gue lebih banyak konsumsi muffin. Tapi mau di titik manapun itu, gue tetap masih kenyang gitu. Gue tetap masih cukup puas dengan konsumsi gue gitu. Kalau misalnya nih di statement C, bundle M menyediakan utilitas yang sama dengan bundle D. Ini tuh udah salah karena ini aja indifference curve-nya udah beda gitu. Nah, kalau yang bundle D eh nah kalau yang D, bundle di sepanjang I2 lebih disukai daripada bundle sepanjang I3. Nah, ini tuh kayak nggak bisa begitu cukup kuat ya statement-nya gara-gara dimanapun itu kan utilitasnya mereka mempunyai level yang sama gitu. Tapi yang pernyataannya lebih benar itu tuh jawabannya B gitu. Kalau utilitas bundle C dan A itu sama gitu. Jadi intinya informasi yang kita dapat itu income adalah $160, terus harga barang X itu $80 dan harga barang Y itu $20 gitu. Nah, kita harus cari berapa kalau misalnya kamu cuma spend-nya di barang X gitu. Berarti kan 160 dibagi $80 yaitu harga barang X sama dengan 2 gitu. Terus untuk barang Y, jika kamu spending semuanya itu di barang Y, berarti 160 dibagi dengan harga barang Y itu 20, sama dengan 8. Jadi kamu bisa lihat di diagram, budget line pertama tuh di sini. Di mana Y itu di 8 dan X itu di 2 gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang di mana indifference curve ini itu kena atau bersentuh kan di D ya, gitu. Nah, akhirnya ada informasi baru bahwa harga barang X itu turun menjadi $20 gitu. Maka dari itu kita harus hitung balik 160 dibagi 20 sama dengan 8. Nah, jadi kan ada budget line yang baru ya dari 8 ke 8 gitu. Berarti kan ini shifting to the right ya. Shifting to the right di mana bertemu dengan poin E di terhadap budget line itu. Poin E di indifference curve kedua. Nah, jadi jawabannya itu, sorry ini bukan A, berarti D ke E, yaitu D gitu untuk nomor 14. Ya. Oke, sekarang ke nomor 15. Jadi konsepnya tuh ngomongin tentang marginal product. Di mana kondisi pertama udah dibilang marginal product tuh menurun gitu. Nah, marginal product itu contohnya kayak gini, kamu mau buka warung terus kamu hire 3 employee, itu kan masih produktif gitu misalnya, masih efisien gitu. Terus tiba-tiba kamu naik ke atas sampai hire 20 employee, itu tiba-tiba produktivitasnya menurun gitu, karena mungkin jadinya sempit, terus mereka nggak bisa bekerja dengan efisien. Makanya dari suatu penaikan, itu pasti ada titik yang akan, membuat itu menurun gitu, ada titik, yang menurun lah pokoknya. Nah, maka dari itu kan, di soalnya diceritakan bahwa marginal product di 5 itu 20. Berarti karena konsepnya itu akan selalu ada titik penurunan, jadi marginal productivity of labor ke-6 itu akan lebih kecil daripada 20 gitu. Misalnya nih, sebelum marginal productivity of labor ke-5, marginal productivity labor ke-4 berarti akan lebih dari 20 kayak gitu. Jadi jawabannya tuh C untuk 15. Oke, nomor 16 kita ngomongin tentang konsep marginal cost dan marginal productivity of labor. Jadi, di ceritanya itu marginal cost di short run itu bernilai positif dan keadaannya marginal productivity of labor itu lebih kecil daripada tenaga kerja dalam proses produksi itu sendiri. Nah, kenapa? Karena
marginal productivity of labor dan marginal cost itu mempunyai inverse relationship gitu. Jadi jika marginal productivity of labor decrease, marginal cost to increase. Karena dengan memproduksi satu unit lebih, membutuhkan labor yang lebih banyak kan, di mana marginal product labornya itu tuh menurun. Nah, karena itu the cost of production atau harga produksinya itu membuat unit itu bakal increase gitu. Nah, jadi ya itu jawabannya buat 16 itu deh. Oke, yang nomor 17 itu ngomongin economies of scale dan, mereka nanya kayak karakteristiknya tuh kayak gimana sih. Jadi jawabannya tuh D, memproduksi tingkat output yang lebih tinggi dari skala efisien. Mungkin bisa lihat dari gambar ini adalah grafnya economies dan diseconomies of scale gitu. Bisa dilihat bahwa dalam economies of scale itu di tingkat di mana increasing output sama dengan decreasing cost gitu. Jadi jawabannya itu adalah D gitu. Pokoknya di mana tingkat itu efisien lah, itu berada di economies of scale. Di mana kalau diseconomies of scale itu kurang efisien gitu aja sih mungkin pemahaman yang kalian harus ingat gitu. Oke, sekarang nomor 18 itu ngomongin tentang accounting profit dan economic profit. Jadi accounting profit itu formulanya sama dengan explicit cost. Nah, explicit cost atau misalnya accounting profit itu perhitungan biaya yang dikeluarkan secara langsung gitu. Jadi misalnya di contoh soal ini Dian mengeluarkan Rp100.000 untuk bahan baku. Jadi kan sebuah penghitungan itu bisa taruh di catatan akuntansi ya, makanya itu namanya tuh explicit cost. Jadi memang, nilainya tuh tangible, di mana economic profit itu explicit cost ditambah dengan implicit cost. Nah, jadi implicit cost itu adalah, mmm, nilai dari sumber daya yang dimiliki sendiri dan digunakan, tetapi tidak dibayar secara tunai gitu. Kayak misalnya di kasusnya itu, biaya implisit itu adalah pendapatan yang ia lepaskan dengan memilih berjualan es teh lemon daripada memberikan les privat gitu. Nah, makanya economic profit itu adalah, mmm, the sum of explicit dan implicit profit gitu. Nah, jadi kita harus ngitung untuk accounting profit-nya itu explicit cost yang kita punya, pokoknya ditambah dengan income. Karena kalau explicit cost itu kan bernilai, minus ya kalau di accounting gitu, karena kan, itu mengurangi gitu. Jadi akhirnya kamu dapat 500 sebagai accounting profit-nya, terus untuk economic profit-nya berarti kan implicit cost ditambah explicit cost dulu kan, yaitu, bernilai 500.000 terus kamu baru kurangin jadi income dikurangin dengan, jumlah implicit dan explicit cost itu, jadi nilainya 100.000. Oke, jadi jawabannya untuk yang 18 itu A. Sekarang nomor 19. Dalam suatu proses produksi, biaya total rata-rata meningkat ketika, jadi kita langsung lihat dari jawabannya, dan kalian patokannya itu menggunakan total cost curve. Jadi gambarannya tuh akan selalu kayak gini, dan ini tuh template ya guys. Jadi kita bisa melihat bahwa B saat average variable cost itu naik, kita lihat dari titik ini kan ada kenaikan lagi ya, balik naik. Itu saat marginal cost juga sedang naik nih. Marginal cost yang darinya itu ada penurunan, naiknya tuh saat di sini gitu. Jadi jawabannya tuh B. Nanti kalian bisa cek A, C, sama D itu jawabannya nggak masuk akal gitu. Sekarang untuk yang 20, pokoknya informasinya dikatakan bahwa average total cost itu 3.000, average variable cost itu 2.500, total fixed cost itu 400.000. Dan kita ditanyakan kuantitinya tuh berapa. Pertama yang kalian harus cari itu total variable cost-nya, yaitu dengan rumus ini average variable cost dibagi dengan quantity, yaitu 2.500 kali Q. Sekarang kita yang step kedua cari total cost-nya, yaitu adalah total fixed cost ditambah dengan total variable cost, yaitu total fixed cost yang tadi 400.000 ditambah dengan total variable cost-nya itu yang baru kita ketahui ini kan 2.500 kali Q. Nah, yang ketiga cari average total cost-nya dengan total cost dibagi dengan quantity, terus nanti kalian jabarin gitu, masukin aja substitusi dan kalian dapat
800, yaitu jawabannya C, gitu. Sekarang kita mulai ke pertanyaan esai nomor pertama, yaitu pokoknya ditanyain bahwa thinking at the margin itu konsep apa. Jadi kita ambil dari 10 principle di ekonomi dan kita bisa label aja kalau people think at the margin itu the third principle, di mana marginal benefit itu lebih besar daripada marginal cost. Terus ditanyakan example-nya apa? Ini salah satu example-nya. Jadi misalnya ada seseorang yang mau beli makanan dan mereka melihat marginal benefit-nya tuh lebih banyak nggak ya dengan marginal cost. Kalau misalnya mereka berperilaku kayak gitu berarti ya behavior mereka tuh people think at the margin gitu. Untuk yang B, mereka ditanyain untuk production possibility frontier, jelaskan konsep kelangkaan yaitu scarcity, B kesempatan yaitu opportunity cost, dan efisiensi dalam perekonomian yaitu ya efficient gitu. Jadi kalian gambarnya kayak gini. Kalau yang pertama itu titik dari merah yang ini unattainable sama impossible tuh di mana keadaannya ada scarcity. Terus untuk opportunity cost kalian bisa jelasin kalau di titik A atau di titik C itu misalnya di titik A saat orang itu memilih untuk konsumsi hanya food atau produksi hanya food doang. Terus misalnya yang drink juga sama di titik C gitu. Terus kalau yang efficient itu ketika terjadinya ada machine, jadi akan shift to the right untuk the PPF kayak gitu. Oke, sekarang untuk yang nomor 2, jadi ceritanya itu ada jeruk yang dapat menurunkan risiko diabetes dan ditemukan bahwa ada pupuk jenis baru yang dapat menghasilkan lebih banyak buah jeruk. Jadi pertanyaannya itu jelaskan pengaruh peristiwa tersebut dalam harga dan kuantitas keseimbangan jeruk. Jadi kalian bisa gambar diagram ini gitu, di mana karena adanya pupuk yang membantu quantity supply jeruk itu menambah, berarti kan shift to the right ya supply curve-nya gitu. Dan untuk yang kedua, karena ternyata jeruk itu bisa prevent diabetes gitu, berarti kan quantity demand of jeruk tuh bakal nambah juga dong, berarti makanya it will also shift to the right gitu. Jadi kayak gini keseimbangan atau equilibrium dari grafnya. Jangan lupa gambar titiknya juga gitu. Misalnya ini dari poin A terus berpindah ke sini poin B gitu. Oke. Oke, terus yang B, ceritanya ada, peneliti yang mengembangkan bibit unggul yang dapat meningkat produksi beras 3 kali lipat. Jelaskan pengaruh peristiwa tersebut terhadap harga dan kuantitas keseimbangan beras. Nah, jadi kalau misalnya ngomongin tentang ini, langsung efeknya itu terhadap quantity supply dong ya. Berarti kita bisa, tarik garis dulu mungkin dari equilibrium sini gitu, dari A, terus akhirnya jatuh ke sini yaitu adalah, shifting to the right di supply curve. Jadi benar petani itu akan untung dengan adanya bibit tersebut karena quantity supply mereka itu bisa di-boost atau lebih tinggi gitu gara-gara ada pembantuan dari bibit ini. Oke, untuk nomor 3, jadi ceritanya itu ada sate taichan yang menjadi sumber protein pertama bagi masyarakat di Bandung dan dibilang bahwa tiada hari tanpa santapan sate taichan. Terus ditanya, A, apakah permintaan sate taichan Ariel di atas inelastis, elastis, atau uniter? Jelaskan. Nah, karena dengan karakteristik yang baru saja dijelaskan itu lebih cenderung ke inelastik, karena istilahnya sate taichan tuh sebuah barang pokok, terus juga quantity demanded-nya tuh lumayan tinggi kan ya, dan juga tidak ada perfect substitute karena dibilang bahwa ini, kayak sumber protein utama gitu bagi mereka. Nah, di mana inelastik itu mempunyai konsep jika harganya naik, itu tidak mempengaruhi quantity demand, kayak gitu. Nah, sekarang untuk B, Ariel menaik
mempertimbangkan untuk menaikkan harga satenya dari 20.000 ke 25.000 gitu. Terus dari porsinya 12 jadinya 10, hitung dan gambarkan dampak kenaikan harga tersebut terhadap pendapatan Ariel. Nah, jadi yang, kita harus hitung itu adalah ini pakai midpoint, price elasticity of demand dengan ini pokoknya formulanya. Dan hasilnya tuh min 0,812%, yaitu inelastik. Bener dong ya dengan jawaban kita A di pertama gitu. Terus di C, menurut Anda apakah Ariel sebaiknya menaikkan harga set Taichan? Jawabannya tuh iya, karena yang tadi dibilang kalau misalnya harganya tuh naik, itu nggak akan menurunkan quantity demand-nya market gitu. Jadi seharusnya untung gitu. Untuk yang C, benar bahwa lebih baik jika Ariel menaikkan harga Setai-chan karena mau dia naikin harganya setinggi apapun, itu tidak akan menurunkan quantity demand-nya gitu. Oke, yang nomor 4. Kita bisa lihat bahwa ada informasi di tabel atas tentang quantity of Fubo noodles, rich tafel, dan marginal utility-nya. Terus kita diketahui harganya untuk Fubo noodles dan harganya untuk rich tafel dan income yang dia punya gitu. Untuk cari optimum utility-nya pertama kamu harus cari price ratio-nya yaitu price of Fubo noodles dibagi dengan rich tafel yaitu 2 gitu kan ya. Terus kita harus cari marginal utility B dan R yang mempunyai rasio 2 gitu, kita cari di sini gitu. Nah, kita bisa melihat bahwa coba nih dengan rasionya yang 2 di MUB yang 10 dan MUR yang 8 di mana B dan R yaitu, kuantitasnya tuh 4 dan 4 dan kita coba, menggunakan budget function substitusi bener nggak ya kalau misalnya hasilnya dari ini semua tuh, menyimbangkan ke 240.000 ya itu benar gitu. Oke, sekarang untuk yang B, jadi informasinya itu ada penurunan di harga quantity of Fubo noodles menjadi 20.000. Nah, yang kita harus pertama kali cari itu price ratio-nya gitu. Jadi, price of Fubo noodles yang baru dibagi dengan price of rich tafel yaitu price ratio-nya 1 gitu. Nah, kita taruh lagi, budget function-nya terus kita substitusi nih di mana price ratio-nya tuh yang 1 ya berarti semuanya setara dong ya. Kita bisa lihat ini, di mana ini 6 semua gitu. Jadi kita coba substitusi terus bener. Ternyata harga ini nih seimbang dengan hasilnya 240.000 gitu. Oke, sekarang yang nomor 5. Jadi Adela itu mempunyai gaji sebesar $75 per jam dan total hours untuk dia bekerja atau leisure itu 119 hour per week. Nah, terus ditanya, gambar garis anggaran Adela, terus tentukan juga titik alokasi optimal untuk konsumsi dan waktu luang. Jadi, kita harus cari income-nya dulu. Pertama, 119 kali 75 yang per hour, yaitu kita dapat 8.925. Terus kalian gambar grafnya kayak gini. Terus kalau titik optimal dia melakukan leisure itu berarti ada di titik sini gitu. Karena ya pokoknya titik ujung untuk hours of leisure. Terus yang B, jadi ada kenaikan di gajinya $80 per jam gitu. Terus dia memutuskan untuk bekerja lebih banyak. Nah, kita cari dulu seperti biasa income-nya. Kan ada penggantian di gaji ya. Jadi 80 dollars kalinya seharga 9.520. Terus kalian gambar grafnya kayak gini. Jadi pertama kan kita dari titik sini ya, dari titik sini. Terus akhirnya ada pergeseran untuk curve-nya shift to the left tapi dari income dollars per day aja gitu. Karena kan penggantiannya tuh ada di income ya. Terus habis itu kalian bikin indifference curve-nya. Jadi kan dari titik A ke B itu adalah income effect dan titik B ke C itu ada substitution effect di mana substitution effect-nya lebih gede gara-gara dia memutuskan untuk bekerja lebih kan ya. Terus nanti kalian bikin imaginary budget line-nya yaitu di garis-garis titik biru ini.
angle-nya dan posisinya tuh sama budget line initial kamu gitu. Untuk yang C, jika gajinya meningkat lagi menjadi $100 per jam dan dia memutuskan untuk bekerja lebih sedikit daripada situasi B. Jelaskan jawaban Anda menggunakan grafik yang sesuai. Jadi, kalian bisa gambar angel curve, yaitu bentukannya kayak gini dan ada areanya di mana pergeseran atau kayak dan ada di mana areanya movement along, di area ini tuh inferior dan di area bawah tuh normal goods gitu. Jadi angel curve tuh indicating bahwa dengan adanya kenaikan income, banyak normal goods itu yang akan dibeli gitu, yaitu makanya ada slope downwards nih. Dan dengan adanya income naik itu akan membuat inferior good itu decrease spending-nya. Jadi makanya kayak gini. Karena kan tadi dibilang bahwa dia memutuskan untuk bekerja lebih sedikit kan. Berarti dia adalah inferior goods gitu. Oke, jadi kalau ditanya perbedaannya untuk graf B dan C apa? Kalau C itu di mana konsepnya tuh seperti given goods, di mana substitution effect-nya tuh lebih kecil daripada income effect. Tapi kalau yang B, substitution effect-nya tuh lebih besar daripada income effect, di mana dengan adanya kenaikan income adalah decide untuk work more gitu. Sekarang untuk yang nomor 6, jadi kita harus cari, eee, peningkatan keuntungan tenaga kerja yaitu increasing return to labor. Caranya itu kita langsung, isi aja dengan marginal product formula dan juga, produksi rata-rata atau kayak average production. Jadi ini formulanya. Mungkin aku kasih tahu, salah satu contohnya ya untuk yang pertama, di mana, kita cari selisihnya jumlah perbaikan dan jumlah pekerja, terus kita bagi dan itu hasilnya produksi marginal gitu. Dan, bisa dilihat bahwa increasing return to scale-nya itu adalah until 3 workers, di sini jumlah pekerjanya 3 karena MP-nya itu masih di keadaan tinggi yaitu di 15 sebelum itu menurun ke 10, 7, 5, dan 3 gitu. Untuk yang B, apa yang terjadi pada produksi rata-rata ketika pekerja meningkat dalam rentang ini gitu. Jadi pekerja lebih besar daripada, produksi rata-rata. Kita bisa lihat itu keadaannya saat 2 dan 3 kenapa? Gara-gara, mmm, marginal product-nya tuh lebih besar daripada average product-nya tuh, kita bisa lihat dari sini. Di mana, 12 lebih besar daripada 10, 15 lebih besar daripada 11,6, kayak gitu. Terus yang C, apa yang akan terjadi pada produksi rata-rata ketika pekerja meningkat dalam kisaran ini? Dari 4 ke 7, di mana marginal product-nya lebih kecil daripada average product-nya. Jadi kan 4 ke 7 nih, kayak jadi kan dari 4 ke 7, di mana 10 tuh lebih kecil daripada 11,25, 7 lebih kecil daripada 10,4, 5 lebih kecil daripada 9,5, sampai bawah sini gitu. Nah, sekarang untuk nomor 7. Jadi, kamu dikasih informasi tentang fixed cost yaitu $200 dan informasi untuk jumlah produksi bahan per hari dan biaya variabel. Jadi kalian bisa bikin graf ini untuk, hitung biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, biaya total rata-rata, dan biaya marginal gitu. Caranya itu ini, kalian langsung, cari formulanya aja atau diingetin formulanya, terus kalian mulai dari step pertama yang ini yaitu, hitung average variable cost karena kan sudah diketahui ya total variable cost dan kuantitinya tuh berapa gitu. Terus akhirnya kalian bagi dengan, formula ini, terus kalian ke step kedua untuk nyari total cost-nya di mana karena kita bisa ketahui variable cost dan fixed cost-nya kita jumlah gitu. Terus yang ketiga kita ngitung average total cost di mana total cost-nya udah ketemu, terus kita bagi dengan kuantitinya. Terus yang keempat, average fixed cost, di mana average variable cost kita udah ketemu dan average total cost kita udah ketemu, terus nanti dikurangin aja kayak gini formulanya. Terus yang terakhir 5, cari marginal cost-nya di mana penggantian atau selisih dari total cost dibagi dengan penggantian atau selisih dari quantity, kayak gitu. Terus untuk B dibilang gambarkan keempat kurva biaya yang dari jawaban pada butir A di atas, jelaskan hubungannya. Jadi, kayak gini, kalian,
gambar template ya, harus kayak gini. Jadi kalian menghafal aja bentuknya kayak gimana, posisinya di mana. Terus kalian harus jelaskan hubungan antara kurva biaya marginal dan kurva biaya total rata-rata. Nih, jadi marginal cost sama average total cost itu relationship-nya di mana marginal cost lebih kecil daripada average total cost, berarti average total cost itu lagi falling atau lagi decreasing, dan saat marginal cost lebih besar daripada average total cost itu lagi rising. Terus nanti jelaskan juga hubungan antara kurva biaya marginal dan kurva biaya variabel rata-rata. Nah, jadi nih relationship-nya itu di mana jika marginal cost itu bersentuh dengan average cost itu saat titik minimum, kayak gitu. Jadi itu aja ya guys dari penjelasannya. Terima kasih, kalau ada apa-apa bisa kontak aku atau enggak kontak Kanopi gitu. Terima kasih. Selamat UTS.